Hai kawan-kawan, welcome to my little channel, and di video part 1 kali ini aku akan bahas tentang dokumen-dokumen apa aja yang perlu kalian siapkan untuk keberangkatan studi ke Taiwan. Hope you guys enjoy it and bye-bye. Sorry, mari kita mulai. Jadi, karena kondisi COVID di Indonesia dan Taiwan itu mengalami kenaikan signifikan di bulan Juli 2021, Juli-Agustus, karena varian Delta, Taiwan itu kembali menutup border untuk semua orang asing. Jadi, mahasiswa nggak boleh masuk, kemudian pertukaran pelajar nggak boleh masuk, turis apalagi. Yang diperbolehkan itu hanya orang-orang yang sudah mempunyai ARC, Alien Residence Card, itu kayak KTP WNA-nya Taiwan, dan orang-orang yang memang warga negara Taiwan. Dan kemudian Taiwan itu baru membuka border secara resmi pada tanggal 23 Agustus. Ini hanya khusus berlaku untuk mahasiswa. Jadi pertukaran pelajar itu masih belum bisa. Kemudian turis juga masih belum bisa. Jika kalian pada waktu nonton video ini border sudah dibuka, maka aku saranin kalian siapin dulu beberapa dokumen untuk ngurus visa dan ngurus keberangkatan, dan ngurus sekalian dokumen-dokumen yang nanti sekalian dibawa ke Taiwan gitu. Tapi kalau kalian waktu nonton video ini itu masih bordernya belum dibuka, ya semangat dan sabar aja lah. Pihak Taiwan dan Indonesia pasti juga sedang mempertimbangkan segala aspek supaya keberangkatan kalian itu lancar dan aman. Sekarang kita bahas untuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengapply visa. Perlu dicatat bahwa ada sedikit tambahan syarat jika status kalian itu sebagai international student. Sekarang kita bahas yang overseas Chinese lebih dulu ya. Nanti untuk tambahan pada international student aku bahas setelah ini. Yang pertama itu mereka meminta itu surat dari Kementerian Pendidikan Taiwan. Jadi intinya surat ini itu surat yang menyatakan kalau kalian itu sudah diterima di universitas kalian. Bentuknya itu nanti aku taruh di sini mungkin masih ini. Dan dalam kasusku itu keluar pada tanggal 27 Agustus, jadi sekitar 4 hari setelah border dibuka. Untuk syarat kedua itu ada kopi ijazah dan rapot selama 6 semester yang sudah dilegalisir. Dan ada tambahan jika rapot kalian itu masih full Indonesia, jadi nggak ada versi Mandarin atau Inggrisnya. Kalau kalian full Indonesia itu harus minta tambahan translate rapot ke bahasa Inggris atau Mandarin. Untuk kopi ijazah dan rapot yang sudah dilegalisir ini, kita harus minta ke pihak sekolahan itu ada 4 set. I know it's a lot. Aku juga waktu itu sungkan sama administrasi sekolah minta kopi legalisir sebanyak itu. Tapi itu memang penting karena dari 4 set ini, memang aslinya cuma 1 yang buat ngurus visa, cuma 3 lainnya itu untuk dibawa ke Taiwan untuk registrasi ulang ke pihak sekolahan. Penting juga untuk semua kopi ini, jadi kopi ijazah, kopi rapot, dan translate, untuk distempel organisasi seperti IKTI, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia, atau TETO. TETO itu Taiwan Economic and Trade Office. TETO itu di sini bertindak selayaknya duta besar Taiwan gitu. Jadi kalian harus minta stempel dari mereka untuk membuktikan ini dokumen asli dan sudah diverifikasi gitu. Untuk syarat ketiga kita ada paspor. Yang penting dari paspor ini adalah minimal masa berlaku kalian itu harus lebih dari 1 tahun dari tanggal keberangkatan kalian. Jadi misalkan kalian berangkat tanggal bulan Agustus 2021 ya. Jadi expiry date paspor kalian itu harus di atas
Agustus 2022. Kalau misal expiry date kalian itu ada sekitar Februari 2022 gitu, lebih disarankan untuk extend paspor kalian dulu di Indonesia. Tujuan dari minimal masa berlaku ini supaya kalian nanti di Taiwannya tuh nggak ribet gitu. Karena kalau masa berlaku kalian tinggal sedikit, lebih kurang dari 1 tahun, itu kalian di sini harus extend paspor dengan cara ngurus ke Duta Besar Indonesia di Taiwan. Dan hal ini tuh cukup ribet dan memakan waktu. Jadi mumpung masih di Indonesia, sekalian diperpanjang dulu, lebih aman. Oh iya, itu untuk biaya pengurusan visa. Aku lupa tadi nyebutin. Biaya pengurusan visa Taiwan itu sekitar 900.000 di tahunku 2021. Untuk syarat keempat dari visa ini ada pas foto. Jadi pas foto yang diminta untuk visa itu ukuran 4x6 dengan background putih sebanyak 2 lembar. Jadi sebisa mungkin kalau backgroundnya putih tuh baju kalian jangan putih juga ya, diusahakan warna lain. Dan itu untuk keperluan visa. Untuk keperluan hidup kalian di Taiwan, disarankan untuk mencetak ulang soft copy dari pas foto ini di Indonesia lebih dahulu. Print yang banyak dan berbagai macam ukuran. Karena di sini pas foto itu cukup mahal dan di sini tuh nggak ada banyak studio foto yang bisa melayani pas foto gini. Jadi bahkan ini punya untuk kasusku ini aku ngeprint dalam 3 ukuran, masing-masing itu 20 lembar. Cuma karena aku lupa bawa penggaris, aku nggak bisa nunjukin ini ukuran berapa, aku lupa. Iya, pokoknya kecil, sedang, besar gitu lah ya. Untuk syarat kelima dari apply visa ini, itu ada medical check-up. Jadi medical check-up ini harus dilakukan di klinik-klinik yang sudah diverifikasi oleh Taiwan. Untuk daftar kliniknya yang sudah diverifikasi, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Kemudian medical check-up ini meliputi pengecekan darah, pengetesan air kencing, pengetesan BAB, ronsen yaitu, kemudian pengetesan mata, dan yang terakhir itu akan disuntik MMR, vaksin MMR. Isinya itu mencegah campak, rubella, dan gondongan. Penting diketahui bahwa vaksin MMR dan vaksin COVID ini harus berjarak 1 bulan. Untuk vaksin COVID-nya yang Sinovac ya, aku kurang tahu kalau vaksin lain, disarankan ditanyakan ke kliniknya atau dokter. Dan ini waktu zamanku itu banyak banget temanku yang nggak bisa ke Taiwan karena vaksin COVID-nya itu belum berjarak 1 bulan dengan vaksin MMR. Jadi harus menunggu selama 1 bulan dulu baru bisa apply visa. Tapi seharusnya sekarang vaksin COVID sudah gampang ya, dan sudah vaksin semua kan. Anyway, medical check-up ini itu memiliki masa berlaku selama 3 bulan. Jadi disarankan untuk mulai mengambil medical check-up ini sekitar, kalau kalian sudah mau berangkat, jadi misalkan 1 bulan atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Untuk lama jadinya, hasil itu keluar setelah, kalau punya aku itu ada 1 hari. Kalau yang klinik lain aku ada yang tahu itu 4 hari. Jadi tergantung klinik lagi. Dan masalah biaya juga berbeda-beda menurut klinik. Untuk klinikku ada di Semarang itu sekitar 850.000. Syarat terakhir untuk visa dari overseas Chinese itu ada letter of admittance atau bahasanya itu Fen Fa Shu. Dan letter of admittance ini formatnya itu bisa berbeda-beda tergantung cara daftar kalian, lewat Infopan atau Current Sencing. Aku sendiri itu lewat Current Sencing. Jadi kalau Current Sencing itu bentuknya seperti ini,
Dan kalau nanti aku bisa ketemu yang infopan, aku taruh di sini. Bagi yang international students, letter of admittance itu biasanya langsung dikirim dari sekolah ke kalian via email. Tapi aku ya nanti kalau aku bisa ketemu, aku taruh di samping juga ya. Dan biasanya letter of admittance ini itu keluar setelah pengumuman penerimaan. Jadi kayak misal aku pengumuman penerimaan kerensenjing itu di bulan Maret, dan letter of admittance ini baru keluar itu di bulan Juli. Tapi kalau yang infopan itu lebih cepat karena dia pengumuman penerimaan itu di bulan Juli, dan Agustus itu udah keluar letter of admittance-nya. Ada baiknya juga kalian bawa dari Indonesia itu fotokopinya Venvasio ini, letter of admittance ini, ya, untuk main aman aja deh. Jadi sekian untuk yang syarat visa overseas Chinese. Berikutnya adalah tambahan syarat yang internasional. Jadi internasional itu juga minta semua itu ditambah beberapa hal selanjutnya ini. Untuk syarat tambahan bagi yang international students, yang pertama itu ada surat sertifikat bahasa. Jadi surat sertifikat bahasa ini bisa dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Jadi IELTS, TOEFL, atau TOEFL atau HSK, semua bisa. Kalian bisa pakai surat sertifikat bahasa yang kalian submit ketika apply sekolah. Dan kemudian untuk syarat tambahan terakhir bagi yang international students itu ada surat keterangan dari bank. Jadi surat keterangan dari bank ini itu keterangan bahwa kalian mempunyai minimal saldo 75 juta. Ada kemungkinan bahwa nominal 75 juta ini bisa berubah di masa ke depan. Karena aku dengar yang waktu tahun lalu itu minta 60 juta, ini sekarang jadi 75 juta. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau itu bakal berubah ya. Setelah kalian sudah mempersiapkan semua syarat itu, cepat-cepat serahkan ke IKT di daerah kalian, atau kalian ke TETO, Duta Besar Taiwan itu tadi. Kalau lama pembuatan visa itu sekitar 1-2 minggu. Aku sendiri itu selesai dalam 9 hari. Jadi lebih cepat kalian ngumpulin ke mereka, lebih cepat visa kalian keluar, lebih cepat kalian bisa berangkat, lebih cepat kalian sampai di sini. Jadi sekarang kita bahas perihal penerbangan ya. Aku sendiri itu untuk penerbangan dapat flight Singapore Airlines, Jakarta Singapura, Singapura Taipei. Jadi transit di Singapura dulu. Kenapa aku milih flight itu? Karena satu, China Airlines itu belum menyediakan direct flight dari Jakarta ke Taipei. Mereka sama sekali nggak buka flight waktu tanggal aku berangkat. Alasan lainnya, kalau aku mau transit di negara lain selain Singapura, itu ada pilihannya Hong Kong, Korea, Malaysia, dan bahkan tuh ada Israel. Itu mereka berempat ini harga tiketnya sudah di atas 9 juta untuk sekali berangkat. Nggak pulang pergi, sekali berangkat loh ya. Jadi saya tidak milih yang itu. Saya pilih yang Singapore Airlines, harga 6,1 juta dengan bagasi 30 kilo. Saya sendiri bagasinya 35 kg, excess 5 kilo itu bayar Rp870.000. Aslinya kalau kalian mau itu ada alternatif yang lebih murah, yaitu Scoot. Scoot itu budget flight-nya dari Singapore Airlines itu ada di harga 3-4 juta. Kenapa aku nggak pilih yang itu? Karena aku beli tiket itu dari agen Visitor. Jadi Visitor ini sudah bertahun-tahun kerjasama sama IKT untuk mengantar murid berangkat kuliah ke Taiwan. Jadi mereka udah berpengalaman dan mereka menganjurkan flight yang Singapore Airlines ini. Akhirnya untuk biar nggak ribet, aku beli dari mereka dan servisnya lumayan bagus sih. Sampai bandara di Jakarta pun juga panduan dari mereka sangat jelas. Kemudian kita mulai dari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbangan ya. Jadi mendekati hari-hari penerbangan, dari sekolah kalian akan ngirim
empat dokumen. Yang satu itu ada grup quarantine. Ini harus kalian print sebanyak 3 kali dan harus diisi di Indonesia. Nanti bentuknya aku taruh di sini dan ditanda tangan oleh orang tua. Jadi tanda tangannya itu tanda tangan biasa, tanda tangan, nama terang sesuai paspor. Kemudian di sampingnya tuh kalau ada disertakan nama Mandarin orang tua. Kemudian yang kedua itu mirip-mirip dengan yang pertama, tapi yang ini form online. Form online ini yang paling penting. Jadi 48 jam sebelum kalian flight itu disuruh sama sekolah ngisi ini form. Nanti linknya aku taruh di bawah. Cuma aku belum tahu ya, ini kalian kedepannya masih pakai link ini atau enggak. Nih nanti tetap ku cantumin aja deh. Jadi kalian isi di form ini online, dan setelah kalian selesai isi form, di halaman terakhir ini nanti ada image gitu yang isinya ada barcode-nya. Yang penting itu barcode-nya. Itu image itu kalian save atau screenshot. Itu yang paling penting. Jadi itu akan dipakai ketika kalian check-in di Bandara Jakarta, kemudian kalian di imigrasi Taiwan juga minta itu. Kemudian nanti di karantina, masuk karantina juga diminta screenshot itu. Ketiga itu ada entry permit. Entry permit itu akan diberi dari pihak sekolah sekitar 1 minggu. 1 minggu sampai paling parahnya hari H baru dapat. Ini ada sih temen gitu. Jadi ya ditunggu aja deh. Tapi pasti dapat kok. Kemudian bagi kalian yang berencana beli SIM card di Bandara Taiwan dan belum berumur 20, kalian harus ngisi itu. Jadi intinya surat itu persetujuan orang tua bahwa kalian membeli SIM card di Taiwan. Dan itu juga harus minta tanda tangan orang tua. Print 3 kali juga biar aman. Selain itu, kalian juga diminta bawa paspor plus visa, of course ya. Kemudian last but not least itu kalian juga diminta dari pihak penerbangan untuk menyediakan laporan PCR negatif. Jadi bagi yang sudah vaksin 2 kali itu bisa mengambil tes 72 jam sebelum flight. Jadi kalau misal flight tanggal 10, kalian ambil tes tanggal 7, hasil keluar tanggal 8 itu bisa. Cuma akan lebih disarankan kalau kalian itu ambil tesnya tanggal 8. Jadi tanggal 8 ambil tes, hasil keluar tanggal 9, dan ini nanti hasilnya buat flight tanggal 10. Jadi itu untuk penerbangan, mintanya semua dokumen itu. Setelah ini aku akan bahas tentang dokumen untuk sampai di Taiwan. Sekarang aku bakal bahas tentang dokumen-dokumen yang perlu dibawa ke Taiwan, yang kepake di sini. Yang satu itu ada yang tadi, ijazah, kopi ijazah, raport yang sudah dilegalisir. Ini 3 set minta. Biasanya jadi dari pihak universitas, itu setelah kita datang di Taiwan itu biasanya ada yang namanya registrasi ulang itu kan. Registrasi ulang ini minta raport asli, jadi yang asli juga jangan lupa dibawa. Raport asli, ijazah asli, dan kemudian kopi yang sudah dilegalisir dan distempel IKT tadi. Kalau nggak ada versi Inggris atau Mandarinnya, berarti ditambah sama translatannya ya. Kemudian di sini juga yang penting itu letter of admittance yang tadi Venpashu itu. Kemudian kopi paspor ya lebih baik kopi di Indonesia dulu lah. Kemudian pas foto yang tadi aku saranin itu banyak yang bawa bawa yang banyak. Berarti aku tadi 3 ukuran masing-masing 20 lembar ya. Kemudian jangan lupa bawa sertifikat bahasa, ini yang asli ya. Kemudian kopi akta lahir atau kartu keluarga, ini jaga-jaga jika diminta ketika kalian mau daftar part-time jobs. Jaga-jaga aja sih, ya nggak apa-apa lah bawa kopinya. Terus yang grup quarantine notice yang 3 set tadi tanda tangan orang tua, itu juga kepake. Kemudian entry permit itu tadi. Kemudian sertifikat diterima di turn. Sertifikat diterima di turn ini normalnya akan diberi dari sekolah kalian ke kalian langsung via email
di hari-hari keberangkatan kalian. Semua dokumen ini penting untuk apply ARC. Jadi ketika kita sampai di Taiwan, setelah karantina 3 minggu, 14 hari tambah 14 hari karantina plus 7 hari isoman, kita harus apply ARC, Alien Residence Card. Jadi itu yang berfungsi sebagai KTP warga negara asing kita selama di Taiwan. Untuk biaya pengurusan ARC itu, kemarin aku ngurus 1 tahun itu biayanya 1000 NTD, jadi sekitar 500.000 lebih sedikit. Dan itu apply online. Setelah kita apply, akan ditunggu 5 hari kerja, terus nanti disuruh bayar, terus nanti ada kemungkinan pihak sekolah akan bantu kalian ngambil ARC-nya dari tempat imigrasinya Taiwan gitu rasanya. Jadi begitulah dokumen-dokumen yang diperlukan ketika di Taiwan. Sampai di sini dulu video part 1 kita. Nanti di part 2 kita akan membahas lebih detail tentang barang-barang apa yang perlu dibawa, barang-barang yang lupa aku bawa. Kemudian bagaimana prosesnya di Bandara Jakarta dan setelah sampai di Taiwan, and then kamar karantina dormnya kayak gimana, gratis apa enggak, iya makanannya gimana, terus ya masih ada banyak lagi lah. Stay tune ya guys for the second part, and I hope you guys enjoy this video and find this helpful, and if you do, please make sure to hit that like and subscribe button to motivate me more on the next video. Mungkin aja nanti ada part 3 mungkin tentang kehidupan kuliah di Taiwan, atau maybe review dormnya Taiwan Tsinghua. But that's it for today's video. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan tanya di kolom komen ya. I'll try my best to answer them. And that's it for today's video. Bye bye and stay safe kawan. See you on Taiwan.